Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tarkib adadi. Tarkib adadi adalah susunan kalimat di mana di dalam susunan tersebut terdapat adad dan ma'dud. Adad ini adalah bilangan atau hitungan. Sementara ma'dud ini adalah sesuatu yang dihitung. Sebagaimana ketika kita mengatakan saya membeli 2 pena. Kata-kata 2 ini masuk di dalam kategori adad, yaitu bilangan, sementara benda yang dihitung yang dalam hal ini adalah pena, ini masuk dalam kategori ma'dud. Jadi 2 pena ini adalah merupakan tarkib adadi, yaitu susunan yang terdiri dari adad dan ma'dud. Secara umum, adad ini ada 2. Ada yang masuk di dalam kategori adad asli, ada yang masuk dalam kategori adad tartibi. Adad asli adalah bilangan yang menunjukkan makna banyaknya satuan. Seperti ketika kita mengatakan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan contoh di dalam susunan kalimat yang di dalamnya terdapat adad asli seperti lafadz ishtaraitu ashrina kitaban. Ishtara itu membeli siapa saya, Aishrina kepada 20. 20 apa? Kitaban, kitab. Kita perhatikan lafadz Aishrina kitaban artinya 20 kitab. Kata-kata 20 ini adalah merupakan hitungan atau bilangan yang masuk di dalam kategori adad asli. Karena memang adad di sini menunjukkan banyaknya satuan. Jadi berapa kitab yang saya beli jumlahnya ada 20. Sementara untuk adad tartibi adalah merupakan bilangan yang menunjukkan makna urutan atau tingkatan. Seperti ketika kita mengatakan yang ke-1 atau yang kedua, yang ketiga, dan lain sebagainya. Biasanya kalau di sekolah terdapat ranking 1, artinya ranking ke-1, ranking 2 atau ranking yang kedua. Begitu juga ketika di dalam perlombaan ada pemenang, maka ada pemenang yang ke-1, pemenang kedua, pemenang ketiga, dan lain sebagainya. Itu semua masuk dalam kategori adad tartibi, yaitu adad yang menunjukkan mana urutan. Jadi urutan pertama, kedua, dan lain sebagainya. Atau juga menunjukkan makna tingkatan daripada bilangan tersebut. Contoh di dalam susunan kalimat seperti lafadz Zaidun al-thani fi qaimati an-najihin. Zaidun, adapun Zaid, ats-tsani ialah berada pada urutan yang kedua, fi qaimatin najihin, pada perolehan ranking dari orang-orang yang sukses. Jadi qaimatin najihin ini artinya orang-orang yang mendapatkan peringkat di dalam kelulusannya sebagai orang-orang yang sukses. Kita perhatikan lafadz ats-tsani. Lafadz ats-tsani ini adalah merupakan adad yang masuk di dalam kategori tartibi. Karena pada lafadz ats-tsani ini maknanya menunjukkan makna urutan atau tingkatan. Jadi Zaid itu berada pada urutan yang kedua. Fi qaimatin najihin, dalam perolehan ranking.
Ini adalah pembagian adat secara umum. Ada yang asli dan ada pula yang tartibi. Selanjutnya, untuk adat asli, yaitu adat yang menunjukkan makna banyaknya hitungan atau banyaknya bilangan, ini dibagi menjadi 4. Jadi ada 4 macam. Yang pertama, ada yang masuk di dalam kategori adat mufrad, kemudian adat murakkab, selanjutnya adat ma'qud, dan yang terakhir ada adat maktuf. Untuk adat mufrad itu adalah adat yang tersusun dari satu kata. Jadi tidak tersusun dari beberapa kata. Dalam bilangan, adat asli itu meliputi bilangan 1, 2, atau 10, 100, 1000, dan lain sebagainya. Kata-kata 1, 2, 3, 4, 10, 100, dan 1000 itu di dalam susunan bahasa Arab menggunakan satu kata saja. Artinya tidak tersusun lebih dari satu kata. Contohnya seperti lafaz wahidun. Wahidun ini hanya satu kata atau satu kalimat saja, tidak terdiri dari dua kalimat. Atau dua, ifnani. Atau 10, asyaratun. Atau 100, mi'atun. Atau 1000, alfun. Semua ini hanya terdiri dari satu kata atau satu kalimat saja, sehingga ini disebut dengan adat asli yang mufrad. Sementara untuk adat asli murakkab, ini adalah adat yang tersusun dari dua kata yang meliputi bilangan 11 hingga bilangan 19 saja. Jadi bilangannya di sini hanya terbatas bilangan 11 hingga bilangan 19. Dari bilangan 11 hingga bilangan 19 ini dalam susunan bahasa Arab terdiri dari dua kata atau dua susunan kalimat, di mana di dalam dua kata itu ada yang masuk di dalam kategori bilangan satuan, dan yang selanjutnya adalah bilangan puluhan. Seperti bilangan 11 di dalam bahasa Arab ini dikatakan dengan ahada asyara. Ahada asyara artinya 11. Jadi ahada ini adalah merupakan bilangan satuan, sementara lafaz asyara ini adalah bilangan puluhan. Atau bilangan 19 seperti lafaz tis'ata asyara. 19, tis'ah ini 9, sementara asyara ini adalah puluhan. Jadi tis'ah ini adalah satuan, sementara asyara ini adalah puluhan. Jadi adat asli murakkab adalah susunan dari adat atau bilangan yang terdiri dari dua kata atau dua kalimat, di mana di sana terdapat bilangan satuan dan terdapat bilangan puluhan, dan bilangannya itu terbatas dari bilangan 11 hingga bilangan 19, tidak lebih dan tidak kurang. Manakala bilangan 10 ini hanya terdiri dari satu kata. Ini masuk dalam adat asli yang mufrad, karena memang di dalam bahasa Arab hanya terdiri dari satu kata saja. 10 asyaratun. Ini adalah adat asli murakkab. Selanjutnya adat asli ma'qud. Adat asli ma'qud itu adalah merupakan adat atau bilangan yang merupakan bilangan puluhan atau kelipatan dari 10, yang dalam hal ini meliputi bilangan 20, 30 hingga bilangan 90. Jadi 40, 50, 60, 70, 80, dan yang terakhir adalah 90. Jadi bilangan ma'qud itu adalah bilangan kelipatan dari 10, dimulai dari 20 dan seterusnya hingga 90. Contohnya seperti 20 dalam bahasa Arab dikatakan dengan aishruna, atau 30 thalathuna. Kemudian 40 arba'una.
kemudian 90, tis'una, dan lain sebagainya. Jadi untuk bilangan kelipatan dari 10 dimulai dari bilangan 20 hingga bilangan 90 ini masuk dalam kategori adat asli ma'qud. Dan yang terakhir adalah adat asli maktuf. Sebagaimana namanya, yaitu adat maktuf atau adat asli maktuf, yaitu bilangan yang tersusun dari maktuf atau atof dan maktuf alaih. Bentuk daripada adat asli yang maktuf ini adalah adat ma'qud. Ini diatofkan kepada adat mufrad dan di antara keduanya ini ditengah-tengahi oleh huruf atof. Untuk adat maktuf ini bilangannya meliputi bilangan 21 hingga bilangan 99. Seperti contoh bilangan 21, kita bisa mengatakan wahidun wa aishruna. Wahidun ini 1, aishruna ini 20. Jadi 21. Di antara keduanya ini di tengah-tengah oleh huruf atof. Aishruna ini adalah merupakan adat ma'qud, yaitu bilangan yang merupakan kelipatan 10. Dalam hal ini bilangannya adalah 20. Sementara wahidun ini adalah adat mufrad. Jadi adat ma'qud diatofkan kepada adat mufrad. Dan di antara keduanya berupa huruf atof yang berupa waw. Untuk lebih jelasnya, marilah kita beri contoh masing-masing daripada adat asli ini di dalam susunan kalimat. Kita mulai yang pertama dengan adat mufrad. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa adat mufrad itu adalah adat yang hanya terdiri dari satu kata atau satu kalimat saja. Artinya adat tersebut tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Adat mufrad tersebut meliputi bilangan 1, 2, 3, 10, 100, 1000, dan lain sebagainya. Contohnya di dalam susunan kalimat seperti lafaz jaa rajulun wa thalathatu tullabin wa mi'atu imro'atin. Kita perhatikan lafaz wahidun, thalathatu, dan lafaz mi'ah. Ja'a rajulun wahidun. Ja'a datang rajulun siapa orang laki-laki, wahidun yang satu. Wa thalathatu tullabin, dan 3 siswa. Wa mi'atum ro'atin, dan 100 perempuan. Kata-kata wahidun, thalatha, mi'ah ini merupakan adat mufrad karena semuanya mengandung makna bilangan dan bilangan tersebut tidak tersusun dari dua kalimat, hanya satu kalimat saja. Wahidun ini hanya satu, tidak terdiri dari dua kalimat. Begitu juga dengan lafaz thalatha dan lafaz mi'ah. Ini adalah adat mufrad. Selanjutnya yang kedua adalah adat murakkab. Tadi dijelaskan bahwa adat murakkab itu adalah adat yang tersusun dari dua kata, di mana di sana terdapat bilangan satuan, juga terdapat bilangan puluhan. Adat murakkab ini hanya terbatas pada bilangan 11 hingga bilangan 19 saja, tidak kurang dan tidak lebih. Contohnya di dalam susunan kalimat seperti lafaz inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum li sajidin. Ini sesungguhnya aku, ra'aitu telah melihat siapa aku,
Atau dalam hal ini bermimpi siapa aku? Ahada asyara, kepada 11 kaukaban planet. Ro'aitu, melihat siapa aku, hum, kepada itu 11 planet tersebut, li, padaku, sajidina, sujud siapa mereka. Sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat 11 planet, dan 11 planet tersebut bersujud kepadaku. Kita perhatikan lafaz ahada asyara. Lafaz ahada asyara ini maknanya adalah 11, di mana bilangan 11 ini adalah bilangan yang terdiri dari susunan satuan dan puluhan. Ahada ini maknanya adalah satu, asyara ini adalah puluhan. Satu dan puluhan adalah bilangan 11. Adat ini masuk di dalam kategori adat murakkab. Kemudian selanjutnya adalah adat ma'qud. Adat ma'qud di sini sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa yang merupakan bilangan kelipatan dari 10. Jadi kelipatan dari 10 itu adalah bilangan 20, 30, 40 hingga bilangan 90. Dan dalam hal ini tidak terdiri dari 2 kalimat, hanya 1 kalimat saja yang bentuknya berupa jamak mudzakkar salim. Jadi hanya 1 kalimat saja yang bentuknya berupa jamak mudzakkar salim. Contohnya seperti bilangan 20, seperti lafaz aisyruna. Aisyruna ini maknanya 20, manakala 30 thalathuna, arba'una, khamsuna, dan yang terakhir tis'una, 90. Contohnya di dalam susunan kalimat seperti lafaz hadara aisyruna rajulan wa khamsuna imro'atan. Hadara hadir, aisyruna siapa, 20 rajulan orang laki-laki, wa khamsuna dan 50 imro'atan perempuan. 20 orang laki-laki dan 50 perempuan telah hadir. Lafaz aisyruna dan lafaz khamsuna ini adalah merupakan adat ma'qud, yaitu adat yang merupakan kelipatan dari 10. Dan yang terakhir adalah adat ma'tuf, yaitu adat atau bilangan yang tersusun dari ma'tuf dan ma'tuf alaih, dan di antara keduanya ini terdapat huruf athof yang berupa waw, bukan huruf athof yang lainnya, di mana yang menjadi ma'tufnya di sini adalah merupakan adat ma'qud yang diatofkan kepada adat mufrad. Bentuk daripada adat ma'tuf ini terbatas dari bilangan 21, 22 hingga bilangan 99. Contohnya seperti lafaz ja'a wahidun wa aisyruna rajulan. Ja'a datang, wahidun siapa, 1, wa aisyruna dan 20, artinya 21 rajulan orang laki-laki. 21 orang laki-laki telah datang. Atau contoh yang lain, ra'aitu tis'an wa khamsina imro'atan. Ro'aitu melihat siapa saya, tis'an kepada 9, wa khamsina dan 50, artinya 59 imro'atan perempuan. Saya melihat 59 perempuan. Kata-kata wahidun wa isyruna dan lafaz tis'an wa khamsina ini semuanya adalah merupakan adat ma'tuf
di mana di dalam susunan ini terdiri dari maktuf dan maktuf alaih. Bentuk daripada maktufnya ini adalah berupa adat makud, sementara bentuk daripada maktuf alaihnya ini berupa adat mufrad. Kita perhatikan lafaz wahidun wa isyruna. Isyruna ini adalah merupakan adat makud. Begitu juga dengan lafaz khamsina, ini juga adat makud. Adat makud ini diatofkan kepada adat mufrad, yaitu lafaz wahidun dan lafaz tis'an. Dan di antara keduanya ini ditengah-tengahi oleh huruf atof wawu. Jadi kesimpulannya adat maktuf itu merupakan perpaduan dari adat makud dan adat mufrad yang dirangkai di dalam susunan atof dan ditengah-tengahi oleh huruf atof wawu. Demikianlah penjelasan tentang tarkib adadi dan pembagian dari adat asli. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.